Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, kakak senang sekali bisa ketemu lagi sama adik-adik di Sekolah Minggu Online GKI Kota Wisata. Adik-adik, kali ini kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik kepada orang lain dan juga bagaimana kita bisa membantu sesama kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan. Nah, supaya lebih semangat, yuk kita semua berdiri. Sudah berdiri semuanya? Sekarang kita mau nyanyi lagu biar semangat ya. Kita mau nyanyi lagu pertama T-A-A-T, taat. Supaya lebih semangat lagi, kita menyanyi lagu kedua. Apa aja lagunya? Kudaki-daki kakak. Yuk siap ya, kita mau mendaki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Kaulah Yesusku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memulai ibadah kami, walaupun masih di rumah saja. Pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Amin. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan lagi. Kakak mau ajak adik-adik nyanyi lagu Burung Pipit. Masih ingat nggak? Yuk kita nyanyi sama-sama. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan berani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai
tentang bagaimana kita bisa menyebarkan kabar baik tentang Tuhan kepada orang lain dan juga bagaimana kita bisa membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita mau menyanyikan satu lagu Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan dibawakan oleh Kak Esther. Tuhan pimpin kami semua supaya dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, hari ini kakak akan cerita dari Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Nanti adik-adik yang sudah bisa membaca boleh membacanya. Namun yang belum bisa membaca nanti boleh minta tolong ya sama mama, papa, atau kakak yang ada di rumah untuk membacanya. Nah, sebelum kakak cerita nih, kakak punya pertanyaan. Siapa yang pernah sakit? Wah, pasti semua pernah sakit ya. Nah, adik-adik siapa yang sembuhkan kita kalau kita sakit? Siapa ya? Iya benar, Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sakit, adik-adik kan berdoa minta Tuhan Yesus sembuhkan. Dan melalui pertolongan mama, pertolongan papa, dan mbak, atau siapapun yang merawat adik-adik dengan minum obat, adik-adik bisa sembuh. Nah, siapa itu yang sembuhkan? Itu adalah Tuhan Yesus. Nah, itu adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, satu lagi juga, kakak mau tanya ya. Siapa yang pernah berbagi makanan bersama dengan teman-teman di sekolah mungkin ya. Nah, kalau adik-adik punya sesuatu, boleh adik-adik berbagi dengan teman-teman. Itu adalah contoh berbagi dan saling menolong. Nah, sama seperti cerita kakak nih hari ini. Apa ya ceritanya? Yuk kita saksikan sama-sama ya. Ini adalah kota Antioquia, di mana ada beberapa orang Yahudi Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus tersebar keluar dari Palestina karena terjadinya penganiayaan. Disinilah beberapa murid Yesus memberitakan tentang firman Tuhan dan mengenalkan bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Mereka memberitakan firman Tuhan dimanapun, di toko-toko, di jalan-jalan, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus berkat Roh Kudus yang memimpin mereka. Ini adalah Bapak Barnabas, yaitu pemimpin rumah ibadah di Yerusalem. Ia senang sekali mendengar berita bahwa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus di kota Antioquia. Dan ia diutus pergi ke kota Antioquia untuk melihat umat Allah di sana. Bapak Barnabas pergi ke Antioquia, namun ia tidak sendiri.
Ia memilih pemimpin lain untuk ikut bersamanya, yaitu Bapak Paulus. Mereka mengajar di kota Antiokhia selama 1 tahun. Sedangkan ada seorang nabi lain yang bernama Bapak Agabus. Ia memberitahukan bahwa di Yerusalem akan dilanda kelaparan, di mana mereka akan kekurangan makanan. Mendengar berita itu, jemaat di Antiokhia mengumpulkan persembahan adik-adik untuk membantu jemaat di Yerusalem yang membutuhkan. Mereka membawa persembahan yang dikumpulkan dan diberikan kepada Bapak Barnabas dan Bapak Paulus, agar jemaat di Yerusalem tidak lagi kesulitan makanan. Bapak Barnabas dan Bapak Paulus dengan senang hati menerima persembahan itu. Lalu mereka membawanya ke Yerusalem untuk diberikan kepada jemaat di sana. Wah, adik-adik, jemaat di kota Antiokhia sangat senang sekali bisa membantu jemaat di Yerusalem yang membutuhkan, agar mereka tidak kekurangan lagi. Nah, adik-adik, dari cerita kakak tadi, kita banyak belajar loh. Kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Bagaimana ya caranya? Benar, kita bisa bercerita kepada mama dan papa tentang cerita kita hari ini. Dan juga kita boleh menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Contohnya apa ya tadi? Iya benar, bagaimana kita disembuhkan dari sakit. Dan juga kita bisa mendoakan teman kita yang sedang sakit juga. Selain itu, kita juga bisa membantu orang yang membutuhkan. Bagaimana caranya? Kita bisa mengumpulkan persembahan melalui gereja kita. Dan juga kita bisa berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Atau kita juga bisa menyisihkan uang jajan kita untuk membantu korban bencana alam. Wah, adik-adik semua hebat, semuanya pintar. Semoga kita bisa membawa kabar sukacita bagi semua orang dan juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Selamat menjadi berkat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan kan? Nah, kita sekarang mau menyanyi lagu lagi. Judulnya Rukun Cinta. Yuk adik-adik berdiri. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca. Yakobus pasal 5 ayat 16a. Hendaklah kamu saling mendoakan. Kita ulangin sekali lagi ya. Yakobus pasal 5 ayat 16a. Hendaklah kamu saling mendoakan. Bisa ya adik-adik? Selamat pagi adik-adik. Aktivitas hari ini kita akan membuat kereta komitmen. Nah adik-adik, nanti kita akan buat kereta seperti ini ya. Kita akan mulai dengan langkah-langkah serta bahan dan alatnya. Simak ya. Adik-adik, alat dan bahan untuk aktivitas pagi hari ini yang kita butuhkan adalah 1 lembar kertas putih, kemudian kertas warna seperti ini, kemudian gunting,
alat tulis, serta lem. Nah, kita akan segera mulai ya adik-adik. Ya, langkah pertama yang akan kita lakukan, pertama adalah kita mengambil kertas origami, kemudian kita lipat jadi 2 seperti ini adik-adik. Kemudian kita lipat lagi menjadi 2. Oke. Setelah itu kita potong. Adik-adik hati-hati ya. Nah, kita potong menjadi 4. Oke. Nah, hasilnya seperti ini ya adik-adik. Nanti ada 4 potong. Kemudian kita ambil 1 lembar kertas. Kemudian kita gunting seperti ini adik-adik. Bentuknya seperti lokomotif. Ya, hati-hati adik-adik untuk mengguntingnya. Kemudian kita ambil lem. Dan kita lem masing-masing kotak-kotak itu adik-adik. Kita mau buat kereta. Nah, seperti ini ya adik-adik. Hati-hati ya. Setelah dilem semua adik-adik, seperti ini hasilnya ya. Kemudian adik-adik boleh menghias. Kita buat rodanya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah kita hias, kemudian kita tulis adik-adik komitmen kereta api kita. Ada membaca Alkitab, bisa memberi persembahan gereja, juga menolong orang lain. Nah, inilah aktivitas kita hari ini adik-adik. Jangan lupa dikerjakan ya. Ya, adik-adik, hari ini kita belajar tentang cerita Alkitab yang sudah kita dengar tadi. Sekarang kakak mau tanya, bagaimana cara jemaat Antioquia membantu jemaat yang di Yerusalem agar mereka tidak kekurangan? Ya, benar sekali. Mereka saling berbagi. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan ingin kita untuk berbuat apa ya? Iya, benar. Untuk melayani Tuhan. Dan ada 2 cara khusus nih. Bagaimana cara melayani Tuhan? Yaitu dengan memberitahu orang lain tentang Tuhan Yesus dan membantu orang lain. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik mengumpulkan persembahannya bisa lewat celengan atau tempat yang sudah disediakan papa mama di rumah. Nanti adik-adik kasih tahu papa mama ya, kalau persembahan adik-adik bisa ditransfer ke rekening gereja atau papa mama bisa bawa langsung ke gereja. Yuk kita sama-sama nyanyikan Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, yuk kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu. Biarlah persembahan kami dapat menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, Tuhan senang kalau kita mau melayani Dia dan mau membantu sesama kita yang sedang kesusahan. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Rukun Cinta 1 kali lagi ya. Siap ya? Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan
Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah mau selesai. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Tolong kami agar kami mau belajar untuk melayani Tuhan dan juga mau menolong teman-teman kami yang kesusahan. Terima kasih Tuhan. Amin.